Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk belajar? Hari ini kembali lagi bersama Ibu Nurtagimata Sriadi SPD di Meka Channel. Hari ini kita akan kembali belajar banyak hal terkait dengan pembelajaran kelas 3. Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel Ibu dan juga nyalakan loncengnya agar kalian bisa senantiasa melihat materi pembelajaran yang Ibu upload. Nah, yuk kita mulai belajar pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar Tema 1, Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup. Subtema 2, Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia. Dan juga pembelajaran 1. Pembelajaran kemarin, kalian sudah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup dan juga jenis-jenis makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, di pembelajaran subtema 2 ini, kita akan belajar terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apa sih yang kamu ketahui tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia? Tahukah kamu mengapa tinggi badan dan berat badan kita berubah? Apakah kalian ingat ketika masih bayi? Kira-kira kalian bisa berjalan sendiri tidak ya? Atau bisa membaca buku dengan lancar? Nah, anak-anakku sekalian, perubahan tinggi badan, berat badan, kemampuan berjalan, kemampuan membaca, itu semua dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam diri. Merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri-ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Namun, sebelum kita mengetahui faktor-faktor tersebut, yuk kita lihat ilustrasi berikut ini terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ini dia, ada gambar Udin dari kecil hingga dewasa. Anak-anakku bisa melihat di sini terjadi pertumbuhan terhadap manusia, mulai dari bayi, kemudian menjadi anak-anak, menjadi balita, lalu menjadi anak-anak seperti kalian, remaja hingga dewasa, serta perkembangannya dari bayi yang tidak pernah bisa berjalan, lalu menjadi balita, bisa merangkak, menjadi anak-anak, bisa berjalan dan melakukan berbagai hal hingga dewasa. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apa saja sih faktornya? Ini dia. Ada 3 poin penting yang akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama adalah makanan. Makanan yang kita konsumsi akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan kita. Jadi, kita harus senantiasa memakan makanan yang sehat, bergizi, dan halal agar pertumbuhan dan perkembangan kita dapat maksimal. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan berolahraga. Orang yang punya kebiasaan berolahraga dan orang yang hanya bermalas-malasan tentu memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda. Dari segi tinggi, kesehatan badan tentu sangat berbeda. Kemudian yang ketiga adalah gen dari orang tua. Nah, gen dari orang tua ini juga akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Orang tua yang memiliki tinggi
orang tua yang tinggi akan memiliki anak yang tinggi pula. Atau coba deh perhatikan wajah orang tua kalian dengan wajah kalian, tentu memiliki kemiripan. Nah, itulah salah satu contoh dari gen orang tua yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, selanjutnya perhatikan gambar Udin berikut ini. Coba anak-anakku perhatikan apa saja sih yang bisa kalian dapatkan dari gambar Udin ini. Di sini ada Udin yang masih bayi, kemudian menjadi balita, dan ada Udin yang bersama ibu sedang berjalan. Betul sekali, perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah pertumbuhan tinggi badan dan perkembangan tubuh, mulai dari bayi yang hanya dapat digendong, menjadi balita yang dapat merangkak, dan juga Udin dapat berjalan dengan latihan bersama ibu. Jadi, Udin mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian, coba perhatikan lagi gambar berikut. Ada Udin yang masih bayi meminum susu, dan Udin yang sudah dewasa memakan makanan seperti nasi, lauk pauk, dan lain-lain. Nah, perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini yang terjadi pada gambar adalah perkembangan kemampuan dari hanya dapat meminum susu dan kini bisa makan makanan apa saja yang halal, sehat, dan bergizi. Pernahkah anak-anakku perhatikan adik-adik kalian yang masih bayi? Tentu mereka hanya bisa mengkonsumsi susu kan? Kemudian setelah menjadi balita sudah bisa makan makanan yang halus. Kemudian setelah menjadi anak-anak seperti kalian sudah bisa makan apa saja yang halal, sehat, dan bergizi. Nah, itulah yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan. Lalu, apakah kamu memiliki pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Anak-anakku sekalian, tentu kita memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Maka dari itu, yuk kita cari tahu dengan menanyakan pertumbuhan dan perkembangan kita sejak lahir sampai saat ini kepada orang tua. Informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya berat badan kamu, tinggi badan kamu saat lahir, serta kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Yuk coba tanyakan ke orang tua kamu. Anak-anakku sekalian, badan kita mengalami pertumbuhan, kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan, lalu berkembang menjadi bilangan ratusan, dan sekarang di kelas 3 kalian mulai mempelajari bilangan ribuan, bahkan puluhan ribuan. Kalian juga sudah belajar penjumlahan. Maka dari itu, mari kita pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman. Contoh, penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Jadi ini tanpa teknik menyimpan ya. Ibu punya soal 2653 ditambah 3302. Berapakah jawabannya? Yuk kita jawab sama-sama. Pertama, kita tulis dulu angkanya. Nah, ini dia caranya. Kita mulai menghitung dari satuan. 3 ditambah 2 sama dengan 5, kemudian 5 ditambah 0 sama dengan 5, karena yang ditambahnya tidak ada ya, jadi jumlahnya juga tidak bertambah. Kemudian ratusan, 6 tambah 3 berarti 9, kemudian yang ribuannya 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi 2653 ditambah 3302 sama dengan 5955. Mudah kan cara menjawabnya? Kalau begitu, kita lanjut lagi.
Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. Di sini Ibu sudah punya soal 1200 ditambah 2900. Yuk kita jawab bersama. Kita tulis dulu soalnya. Nah, kita mulai menjawab dari satuan ya. Ingat, kita harus menjawab dari satuan. 0 tambah 0 sama dengan 0. Kemudian puluhannya 0 tambah 0 sama dengan 0. Lalu ratusannya 2 tambah 9 sama dengan berapa? 11. Jadi kita harus lihat dulu ya. 2 itu karena dia ratusan jadi dia 200. Kemudian 9 itu karena dia di bagian ratusan berarti 900 ya. Sekarang kita jumlahkan dulu. 200 tambah 900 sama dengan 1100. Berarti dia ada ribuan dan ratusan yang bercampur. Kita pisahkan dulu 1000 dan 100 ya. Sekarang 1000-nya kita tulis di atas bagian ribuan. Kita tulis dulu. Oke, kemudian ratusannya kita tulis di bawahnya ratusan. Nah, seperti ini. Jadi 1100-nya 1 kita simpan di ratusan, puluhannya kita naikkan ke atas sebagai simpanan kita. Nah, setelah itu kita jumlahkan ribuannya. 1 tambah 1 tambah 2 sama dengan 4. Jadi 1200 tambah 2900 sama dengan 4100. Mudah kan cara menjawabnya? Nah, anak-anakku sekalian, karena kalian sudah paham tentang pembelajaran kita tadi, maka ibu guru akan memberikan kalian tugas. Ada 3 nomor yang harus kalian kerjakan. Yuk, sekarang kita kerjakan tugas berikut. Terima kasih telah menonton pembelajaran di Meka Channel. Jangan lupa untuk selalu belajar di rumah dengan semangat dan juga selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker ketika keluar rumah, rajin cuci tangan, dan juga menjauhi kerumunan. Anak-anakku sekalian, kalau kalian bersemangat, ibu tentu juga akan senantiasa bersemangat untuk membuat materi-materi pembelajaran lain yang menarik. Jadi, terus semangat dalam belajar untuk menuju kesuksesan di masa depan. Nah, anak-anakku sekalian, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, dan juga subscribe YouTube Ibu Meka Channel agar ibu semakin bersemangat dalam membuat konten-konten pembelajaran. Ibu akhiri dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.